Wanita kelahiran Samarinda berinisial DM 24 tahun terpaksa harus meringkuk menjadi tahanan kepolisian setelah tindak pidananya terkuak. DM disangka melakukan tindak pidana penggelapan setelah merugikan sejumlah orang melalui strategi investasi dan arisan online yang belakangan diketahui fiktif belaka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Zain. Halo Firda. Zain, bisa Anda jelaskan bagaimana modus operandi dari pelaku tersangka sendiri? Baik, bisa disampaikan untuk modus operandi dari tersangka sendiri ini menawarkan melalui platform Instagram dengan menampilkan bukti ataupun screenshot, kemudian juga dengan penawaran-penawaran bahwa dengan berinvestasi melalui investasi si tersangka ini nantinya akan mendapatkan keuntungan kurang lebih dari 20 sampai dengan 70% dalam waktu 15 hari sampai 25 hari saja. Nanti kemudian untuk calon korban yang tertarik nantinya akan diarahkan oleh tersangka untuk mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan tarif investasi yang sudah disediakan oleh tersangka. Untuk tersangka sendiri di sini menawarkan kurang lebih ada 15 produk investasi, di mana untuk yang paling murah ini dengan nominal Rp300.000, yang nantinya akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp500.000. Kemudian untuk yang tertinggi ini kurang lebih ada 2 juta, yang nantinya iming-imingnya nasabah akan mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp3.200.000. Namun untuk di selanjutnya, dari awal-awal berjalannya investasi ini memang si tersangka ini memang memberikan keuntungan para nasabahnya. Kemudian nasabah yang merasa mendapatkan keuntungan, kemudian secara mulut ke mulut menawarkan kepada teman-temannya yang lain, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tergiur dengan investasi yang ditawarkan oleh tersangka DM ini. Seperti itu kurang lebihnya. Zain, lantas sudah ada berapa korban dari aksi yang dilakukan oleh pelaku sendiri? Baik, sampai dengan bulan Mei 2021 kemarin sudah tercatat kurang lebih ada 900 orang korban. Ini tersebar di seluruh Indonesia yang didominasi dari masyarakat di kawasan Pulau Jawa. Sementara untuk di wilayah Kalimantan Timur sendiri ini ada di wilayah Balikpapan, kemudian juga ada di Berau, seperti itu. Kemudian dari kepolisian sendiri ini hanya mengambil sebagian saja untuk dilakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 33 orang, seperti itu. Zain, saat ini total sudah ada berapa kerugian yang dialami oleh korban sendiri akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku sendiri? Baik, kalau untuk kerugian sendiri sebenarnya kurang lebih variatif, tapi untuk secara akumulatif dari kepolisian mencatat kurang lebih ada 63 miliar. Itu untuk total kerugian yang diterima oleh korban sejak investasi ini mulai macet, seperti itu. Untuk ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka sendiri, bagaimana informasi terkait hal ini, Zain? Baik, dari kepolisian sendiri ini memberikan ancaman terhadap tersangka DM ini dengan menggunakan UU penipuan, yaitu di KUHP, kemudian juga Undang-Undang ITE. Ini jadi untuk ancaman untuk tersangka ini rentangnya antara 4 sampai dengan 15 tahun pidana penjara. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian ini adalah didasari yang awalnya itu ada laporan polisi atau laporan pengaduan dari Polres Berau tanggal 4 Juni 2021, dan ditindaklanjuti rupanya tidak hanya satu korban. Di Polda Kaltim juga ada 4 laporan pengaduan. Di antaranya dari para konsumennya ini dari Balikpapan, luar Kalimantan Timur juga ada, dari Jawa Tengah, lalu dari Banten dan dari Polda Riau. Di mana tersangka menawarkan investasi dibagi dalam beberapa, istilahnya slot ya, dibagi dalam beberapa slot, yaitu ada 15 slot. Masing-masing bervariasi antara 300.000 sampai
1,5 juta per slot, dan dengan diiming-iming dengan keuntungan senilai 25% sampai 70% hanya dalam waktu 15 sampai 25 hari kerja. Di sini ada kita amankan 1 orang tersangka atas inisial DM yang mengelola akun daripada grup investor Bezi, atau kalau di grupnya itu investasi Bezi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.